wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara Buka Bersama Biocita Formika tahun 2021 ini dengan tatap maya. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat cahayanya kita semua dapat mendapatkan cahaya dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya, terima kasih kepada Kang semua, Kang Soekardi, Kang Andri, Bang John, Kang Zai yang telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk mengikuti acara Buka Bersama Biocita Formika tahun 2021. Alangkah lebih baiknya agar acara ini dapat berlangsung dengan ridho Allah, mari kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Gerus Adam Hawari B174PK kepada Saudara Adam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara ini dan Akang Teteh semua, kita semua diberikan hidayah dan ridho Allah sampai sepanjang umur kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Adat KPH Biocita Formika, yaitu Mutiara Betah Yaser B175BK kepada Saudara Yaser, dipersilahkan. Ya, terima kasih Safa selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk bersilaturahmi bersama anggota Biocita yang baru. Mungkin kali ini kita bisa saling bertatap muka, saling mengenal satu sama lain, dan semoga kedepannya silaturahmi kita akan terus terjalin baik seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak, dan hanya doa yang ingin saya sampaikan, semoga puasa kita 1 bulan ke depan menjadi berkah, apalagi dibarengi dengan silaturahmi seperti ini. Kemudian Biocita kedepannya bisa semakin meroket karirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sebelum memulai
ke agenda selanjutnya, yaitu pokok dari kegiatan ini, mendengarkan kultum dari Kang Sukardi. Perkenalkan, nama saya Kang Tete, Salsabila Safa Saidah, B181BK, bisa dipanggil Safa, yang akan memimpin jalannya acara pada sore hari ini dibuka bersama KPA Biocita Formika tahun 2021. Sebelum memulai, kita Safa sendiri mau bakar semangatnya dulu, walaupun puasa di sore hari ini tuh mau dibakar semangatnya dulu dari kultur Biocita sendiri. Dimohon untuk unmute terlebih dahulu ya. Halo, geng. Biocita. Halo, geng. Biocita. Halo, geng. Biocita. Biocita. I love you. Oke, makasih buat semuanya, teman-teman. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita dengarkan kultum dengan bersama-sama yang akan diberikan oleh Kang Dr. Andes Sukardi, MPD. Kepada Kang Sukardi, dipersilahkan. Maaf, apakah share screen dari saya sudah nampak? Sudah kan? Alhamdulillah ada. Ya, sebelumnya saya menyampaikan kultum. Ada baiknya saya menyapa juga dengan keluarga besar Biocita Formika. Kalaupun nanti di paparan saya yang saya ingin sampaikan ini banyak kekurangan, itulah saya. Tapi kalau itu benar datangnya dari Allah. Yang pertama, yang kedua, jazakillah khairan kepada keluarga besar Biocita Formika atas penghargaan memberikan sedikit berbagi paparan ini. Semoga berkenan. Yang ketiganya, kita semua merasa berkeluarga, kita semua merasa ada satu semangat, yaitu silaturahim. Pun di sini saya khususnya dari anggota Biocita Formika B004 TD, kenapa mau memberikan hal-hal yang sifatnya produktif, yang sifatnya menginspirasi ataupun yang sifatnya ada manfaatnya, karena saya salah satu bagian dari keluarga besar tersebut. Tentu di dalam acara ini tidak melulu untuk Muslim, ada rekan kita yang non-Muslim boleh bergabung karena di dalam kegiatan kita ini adalah intinya silaturahim. Itu barangkali sebagai prolog dari saya ya, izin untuk presentasi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan dibuka mikrofonnya, langsung aja Kang. Rada kurang atau napi kurang jelas. Itu saja ya, mohon informasinya atau responnya. Terima kasih ya, saya akan perbesar. Baik. Cek dulu apakah share screen sudah kebaca? Sudah Kang, alhamdulillah. Mantap. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah berkah kehidupan ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan termulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaat sampai akhir zaman nanti. Saudaraku yang berbahagia, izinkan kakakmu Sukardi yang mungkin lebih dulu menjadi Biocita ingin berbagi. Namun sebelumnya akan disampaikan sedikit
hal yang mungkin berupa pengalaman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jiti'alman warzuqna fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudaraku yang berbaik hati, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Di slide ini ada pertanyaan yang sedikit menggugah kepada kita, khususnya seorang muslim. Doa apakah yang paling sering dibaca oleh orang Islam? Maka kebanyakan doa tersebut beragam responnya. Ada yang membaca, ada yang merespon Rabbana atina fid dunya hasanah, dan terusnya. Kemudian ada doa yang saat kegiatan tertentu, misalnya mau saum dengan doa, buka saum dengan doa, mau tidur dengan doa, sebelum tidur dengan doa. Memang semua kehidupan itu dari, tapi ini doa yang sering dibaca, tetapi kebanyakan antara kita yang tak merasa sedang membaca doa tersebut. Kalau kita melihat ada orang yang sedang khusus, sedang sholat, kemudian setelah itu membaca doa dengan mengangkat tangan atau menengadahkan wajah dan mengangkat tangan, nampaknya iri sekali. Apa sih yang membuat mereka jadi khusyuk gitu, jadi fokus begitu. Nah, mudah-mudahan di tayangan Kultum ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saya ulangi lagi, doa apakah yang paling sering dibaca oleh orang muslim? Begitu sering doa itu dibaca, hingga ketika sedang membaca doa tersebut, banyak antara kita, saudara-saudara kita, ya Anda semua, termasuk saya itu, yang tak merasa sedang membaca doa tersebut. Apakah itu? Ya, doa duduk antara dua sujud. Mari kita renungkan betapa hebatnya doa duduk di antara dua sujud tersebut. Berdoalah untuk urusan apapun. Berdoalah kepada Rabb-Mu dengan berendah diri dan suara lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu silahkan dikaji, silahkan dibuka nanti surat A'raf surat ke-7 ayat 55. Padahal doa yang tadi maksudkan itu adalah sangat hebat, merangkum keperluan kita di dunia dan akhirat, dan dibaca minimum 17 kali setiap hari. Dari doa tersebut diakhiri dengan mohon ampunan dari Allah, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa. Nah, doa tersebut adalah doa duduk di antara dua sujud. Saat duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud adalah momentum terlama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sujud sambil menyucikan asma Allah, ini, sambil dicas. Subhana rabbiyal a'la, boleh satu kali, ada yang menyebut 3 kali dan sebagainya. Maha suci Tuhanku ya Allah yang maha tinggi. Kita mohon banyak hal kepadanya, lalu sujud kembali untuk memuliakannya dan merendahkan diri kita sebagai hamba-Nya. Nah, inilah bacaan doa di antara dua sujud. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan ragamnya doa di antara dua sujud ini. Ada yang hanya membaca Rabbik firli, ada yang membaca hanya sampai ke 6, dan kenapa sampai ada yang ke-8. Ini saya tidak bermaksud untuk memperdebatkan, tetapi umumnya mari kita lihat makna di balik doa itu sendiri. Bacaan yang tersaji hari ini lengkap ya, mulai dari
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mudah-mudahan ini sudah terbiasa dan banyak di antara kita sudah hafal. Namun marilah kita sedikit urai apa di balik doa ketika sedang duduk iftiras tersebut. Bayangkan ya, saudara-saudaraku yang baik, ketika kita sedang betapa lamanya jika ini dilakukan dengan fokus, betapa lamanya ketika kita menikmati bahwa Allah sedang melihat kita. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kebayang oleh kita, kenapa ya sholat itu begitu ada 5 waktu. Kenapa di antara 5 waktu itu ada yang perlu diucapkan. Kita tahu bahwa manusia yang hidup dengan segala nafsunya itu, dari waktu ke waktu godaan itu banyak sekali menghampiri kita. Kalau kita renungkan 5 waktu ini tidak lama sebetulnya. Dari Isya, dari kata Islam sendiri ya, Isya, kemudian subuh, kemudian lohor kalau bahasa Sunda itu, kemudian asar, kemudian maghrib. Waktu-waktu tersebut ternyata riskan kalau kita sedang berkiprah di lapangan tanpa niatan yang lurus, hanya berharap pada Allah, itu banyak sekali godaan. Untuk itu rupanya Allah memberikan kesempatan untuk kita ingin memohon ampun. Salah satunya adalah pada saat sedang berdoa duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Disitulah letak dari kerendahan seorang hamba, dan mestinya begitu. Karena yakinlah bahwa tetap ada dosa, tetap banyak dosa di antara waktu-waktu itu. Seperti apa dosanya, hanya kita dan Allah yang Maha tahu. Bacaan berikutnya adalah warhamni, dan kasihanilah, kasihilah aku. Kalau kita meminta kasih pada orang, jangankan orang lain, saudara sendiri, atau mungkin orang tua kita, itu semua ada batasnya. Yang namanya makhluk itu ada batas. Tapi kalau kasihlah aku ya Allah, warhamni, Allah yang Maha Pengasih, seluas langit dan bumi, alam semesta ini. Itu maknanya ya, warhamni. Kalau Allah sudah mengasihi, apapun yang kita minta Allah akan kasih. Berikutnya adalah wajburni, dan cukupilah aku. Berarti semua kekurangan, kurang bersyukur, kurangnya kita merenung, kurangnya kita tahu diri, kurangnya kita hal-hal yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Mungkin itu juga kita perlu untuk mentadaburi bahwa Allah itu akan mencukupi dengan wajburni. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Allahumma ya Allah, bahwa salah satu ciri orang yang tinggi derajatnya, mereka itu adalah yang berilmu. Kita tahu bahwa dengan berilmu maka kebahagiaan dunia akan didapat, sekaligus juga kebahagiaan di akhirat. Dengan berilmu, kalau ilmunya itu benar-benar menjadi penerang hati, penyejuk jiwa sebagai bentuk dari hidayah Allah, maka akan meninggikan derajat kita. Sehingga kita akan mendapatkan hal mana yang harus menjadi tuntunan dan mana yang tidak boleh menjadi tontonan. Ilmu itulah yang menjadi pegangan kita. Bahwa banyak sekali ketika dalam kehidupan terjadi keributan, bahkan terjadi saling meregang nyawa gara-gara
warisan harta. Gara-gara merebut suatu jabatan. Tetapi begitu orang tua, begitu para alim ulama, begitu pula habaib, begitu pula para cendekiawan yang mewariskan ilmu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka derajatnya itu akan Allah tinggikan. Ini sesuatu yang harus kita kenapa menjadi wajib saat kita menuntut ilmu dari sejak buayan sampai yang lahat, bahkan sampai ke negeri Cina. Ungkapan itu perlu kita renungkan dan kita lakukan. Orang berilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, itu insya Allah kalau Allah izinkan itu akan tinggikan derajatnya. Dengan ilmu, maka ilmulah yang menjaga kita. Sebaliknya dengan harta, kitalah yang menjaganya. Itulah makna dari derajat ini ditinggikan oleh Allah. Kita berdoa, warfa'ni, warazukni, dan berilah aku rizki. Subhanallah, Masya Allah, dari sejak bangun tidur mau tidur lagi. Rizki mana yang tidak Allah berikan? Sehingga Allah menyindir dalam surat Ar-Rahman. Wabi ayyi ala irabikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan? Rizki dengan hidup, rizki dengan materi, rizki dengan ilmu, rizki dengan menghirup udara segar, rizki dengan dunia, rizki dengan akhirat, hidayah dan tarbiyah, segala macam. Permasalahannya adalah maukah kita bersyukur atas nikmat itu sendiri. Dan Allah berjanji jika semua yang Allah berikan lalu bersyukur, maka nikmat-nikmat itu akan Allah tambah dengan yang tiada terduga. Doa yang berikutnya adalah wahdini, dan tunjukilah aku. Inilah yang disebut hidayah. Inilah yang menjadi pembeda antara orang satu dengan yang lain. Termasuk di dalam Islam itu sendiri. Orang yang sudah diberi hidayah dan orang yang sudah diberikan petunjuk. Orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah itu sangat berbeda dengan orang yang belum mendapatkan petunjuk. Maka doa inilah yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Tunjukilah aku. Tentu kalau Allah sudah menunjuki, tiada yang bisa menghalanginya. Tiada bisa yang menolaknya. Mungkin kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ketika ingin Allah berikan hidayah dengan kepada pamannya Abu Thalib untuk bisa masuk Islam. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, maka siapapun tidak bisa. Maka doa inilah yang perlu kita terus nikmati, terus jalani, usahakan untuk selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, dan sehatkanlah aku ya Allah. Seringkali kita ingin sehat hanya di mulut. Seringkali kita gembar-gembor sehat hanya propaganda. Seringkali kita ingin sehat hanyalah harapan atau hanyalah inginan. Tapi realitasnya doa-doa bil halnya itu loh yang jarang sekali kita usahakan. Bukankah dalam riwayat, dalam kisah, dalam nasihat Rasulullah SAW, sepertiga dari tubuh kita adalah makanan, sepertiga dari tubuh kita adalah oksigen atau udara, sepertiga dalam tubuh kita adalah air. Nah, jika ini dilakukan dengan betul-betul kesungguhan, maka akan sehat. Salah satu
kemuliaan di bulan Ramadan adalah saum. Karena saum salah satu afdolnya adalah menyehatkan. Kalau diurai tentang sehat ini, banyak sekali hal-hal yang menjadi inspirasi untuk kita. Sehat dalam hal ini adalah lahir batin. Ada orang yang segar bugar tapi batinnya nggak sehat, itu juga tersiksa nampaknya, nggak menikmati. Orang yang berkecukupan segala kekayaan, tetapi kalau dirinya sendiri tidak sehat, jasmani juga akan menjadi halang rintang. Ketika kita sehat, inilah kesempatan untuk mendapatkan kita beribadah sebaik-baiknya. Mungkin pernah dengar, ingat perkara sebelum datangnya perkara. Sehat sebelum sakit. Betapa nikmat sehat tersebut. Kalau kita mengusahakannya tetap sehat, alhamdulillah. Ayo, mari kita sehatkan diri kita. Dan mudah-mudahan wa'afini ini menjadi milik kita. Dan terakhir adalah wa'fu'ani, dan maafkanlah aku ya Allah. Jadi ketika berdoa duduk di antara dua sujud dengan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warazukni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allah kita berharap duduk di antara dua sujud itu adalah doa yang diawali dengan ampunan, diampunkannya, ditutupnya dosa-dosa kita dan diampunkan, dan diakhiri dengan wafu'ani. Setelah ditutup lalu dihapuskan, maka insya Allah ketika kita sudah selesai sholat, mudah-mudahan Allah menghapuskan dan kita menjadi suci atau bersih. Dan bukankah Allah maha melindungi, maha menerima orang-orang hamba-hambanya yang suci, maha suci Allah. Bagaimana menyikapi doanya? Tentu pada saat lagi sedang melaksanakan rukun sholat, yaitu berupa doa di antara dua sujud tersebut sebagai bagian dari rukun sholat, tentu itu sudah teratur dan tertib. Tidak ada gerakan manapun kecuali hanya duduk iftirash sendiri sambil membacakan dan merenungkan apa atau menjiwai apa dan menghadirkan apa yang dibacanya. Nah, menyikapinya tentu meyakini bahwa doa adalah milik kekuatan untuk menjawab dengan sendirinya dengan kuasa Allah itu sendiri. Bisa jadi hal-hal yang irasional akan datang menjawab permasalahan yang kita hadapi seusai kita memanjatkan doa. Banyak hal yang betul-betul di luar kemampuan akal manusia. Ya, saya sendiri mengalami betapa dulu sebelum nikah ada kegalauan, ada kekhawatiran, ada sesuatu yang belum apa-apa udah merasa takut. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya logis itu menjadi terus merasuk pada jiwa kita seolah-olah ini nggak boleh terjadi, nggak mungkin terjadi. Dan ternyata ketika la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, kita pasrahkan, sesuatu yang dikhawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Maka silahkan Akang dan Teteh, saudaraku yang baik hati, untuk meyakinkan bahwa doa memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah kuasa Allah itu sendiri. Untuk memperkuat doa kita, ya khususnya kita harus berusaha memahami apa yang aku panjatkan. Coba kalian saudara-saudaraku yang baik,
Seandainya dianalogikan begini. Ketika kita sedang ingin berharap pada seseorang, katakanlah mengajukan suatu proposal. Proposal ini kita ajukan untuk berharap bahwa akan dikabulkan. Tetapi dengan hare-hare, dengan tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Bahkan disampaikan dengan rasa terlalu optimis. Untuk itu mungkin juga dibarengi dengan cengengesan atau segala macam. Apa yang terjadi responnya? Biasanya adalah kegagalan. Nah, di dalam memperkuat doa kita pun kita harus berusaha bahwa apa sih yang aku panjatkan itu benar-benar aku butuhkan atau tidak. Doa dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud, itulah yang menjadi inti dari seluruh apapun kehidupan di dunia dan akhirat. Ayo, saya mengajak pada diri saya sendiri bahwa mari kita maknai, hadirkan hati, hadirkan jiwa, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Walaupun kita sendiri tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu untuk memberikan wujud bahwa semua dalam setiap usaha dan gerak langkah kehidupan bahwa Allah melihat kita. Di dalam doa ada unsur optimisme. Penting toh. Dan berpikir positif. Ini juga penting. Kolaborasi antara optimis dan berpikir positif ini akan menjadikan kita lebih semangat dalam menghadapi kehidupan. Ayo rekan-rekan seperjuangan, saudaraku yang baik, bahwa optimisme itu menjadi giroh, jadi semangat, dan selalu berpikir positif. Salah satunya adalah berbaik sangka kepada Allah ketika kita sedang berdoa. Baik, kita lanjut ya. Diulang lagi. Karena ini memang hafal banget. Doa duduk di antara dua sudut tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga rekan-rekan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli. Warhamni. Wajburni. Warfa'ni. Warazukni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu anni. Semoga doa kita yang hafal ini Allah kabulkan. Amin. Saudaraku yang berbaik hati, mungkin perlu diingat, silakan menikmati. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari berkata tangan kita
cahaya sempurna, mohon karunia kepada kami hamba-Mu yang hina. Masya Allah. Saudaraku yang baik. Almarhum penyanyi ini banyak menginspirasi bagi mereka yang sudah mendapatkan hidayah. Bayangkan kalimat demi kalimat yang bernas itu, kalau Allah tidak bimbing sebagai bentuk hidayah, mungkin tidak bermanfaat. Tapi dengan bimbingan Allah, sang penyanyi almarhum bisa memberikan yang terbaik. Ketika kita sedang sholat, berdoa, duduk di antara dua sujud, kita masih melakukan yang disebut hidup. Kalau sudah Allah tutup mata ini, kaki, tangan, pendengaran, dan segala macam, apa yang bisa kita berbuat? Maka berdoalah selagi Allah memberikan kesempatan. Ingat, berdoalah, maka aku akan menjawab perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat. Maafkan bila salah karena keterbatasan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih kepada Kang Supardi yang telah memberikan ilmunya. Semoga diniatkan pada sore hari ini ilmunya dapat berkah dan dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dipersilakan nih kepada Kang Tita semuanya atau teman-teman yang ingin ditanyakan tentang doa ini gitu. Karena dari doa sendiri itu mempunyai makna yang sangat luas. Ya, silakan. Mungkin saya saran kalau bertanya kan harus ke ayah ahli begitu. Tapi setidaknya merefleksi, benar nggak sih yang pernah dialami oleh kita masing-masing itu ya, seringkali bahwa saat sedang sholat ini terasa kosong, hampa, terburu-buru bahkan nyata ya. Nah, iya Kang, betul banget. Kira-kira punya pengalaman nggak nih, saat apa nih suasana yang membuat kita jadi ingin khusyuk? Saya juga pernah maaf ya kalau ini sering saya lakukan. Kalau umpamanya kemarin saja 3 hari berturut-turut latihan dasar kepemimpinan siswa di sekolah secara offline. 40 orang siswa kelas 8. Kemudian ditambah panitia dari kelas 9 sekitar 25 orang. Yang saya khawatirkan itu adalah mereka anak orang lain yang dititipkan oleh kita sebagai amanah. Lalu kalau kita buat kegiatan yang ecek gitu ya, betapa bahayanya amanah tersebut diabaikan. Nah, supaya saya fokus ke hal itu, maka tiada lain adalah doa. Nah, ketika doa itulah khusyuknya, betapa khusyuknya, khawatir hujan, khawatir ada yang celaka segala macam. Nah, ketika kita berharap
disitulah makna dari sebuah pengharapan. Hadirkan jiwa, hadirkan hati, benar-benar bersungguh bahwa kita rendah di mata Allah. Tetapi aneh ya teh, ya saudara-saudaraku, pada saat lagi sholat ya, Robik Firli Warhamni Majiburni, itu dalam waktu singkat juga selesai. Iya Kang, betul Ternyata banget. di balik itu justru inti dari seluruh kehidupan dunia akhirat itu ada di situ gitu. Nah, mudah-mudahan dengan saudara-saudara yang punya pengalaman berbagi saja di sinilah. Bagaimana sih menyikapinya? Bagaimana sih pengalamannya begitu gitu, bukan bertanya jawab Iya, dalam betul. nanya sumber nanya dalil naklinya apa. Saya bukan ahlinya loh. Mangga. Ayo kita berbagi saja. Nuhun teh. Iya Kang, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin berbagi ceritanya. Kalau dari Safa sendiri sih Kang, bener banget yang tadi aku bilang, ya udah cepat, bahkan bacanya itu kurang menjiwai gitu kan. Nah kalau menurut Akang tuh gimana ya, biar kita khususnya nggak pas lagi ada masalah aja gitu kan. Baik, kita luruskan niat dulu ya teh, bahwa justru yang perlu kita sadari ya, dalam bahasa saya itu tahu diri. Kenapa Allah kok tidak memberikan kesulitan mamanya? Kenapa Allah kok tidak memberikan masalah gitu? Itu harus bertanya pada diri kita. Seolah kita lurus-lurus aja, seolah kita tuh gampang-gampang aja, mudah-mudah saja. Justru Allah sedang menguji pada kita dengan kelegaan. Sementara kalau diuji dengan kesulitan, kepahitan, kesempitan, banyak orang yang berhasil. Tapi begitu diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan keleluasaan, banyak gagal. Nah, analoginya begini deh, kalau kita lagi punya uang banyak teh, segala idenya itu kan, Iya Kang. pengen segala dibeli, pengen segala Iya dibeli. benar. Lupa bahwa esok lusa tuh kita tuh perlu uang loh gitu. Tapi begitu uangnya sangat sedikit ya atau sangat minim, kita memperhitungkan untuk apa belinya, butuh apa perlunya, dan itu akan menjadi fokus kepada tertibnya untuk dihitung gitu. Nah, seperti itu analoginya barangkali. Jadi sekali lagi ini bukan menjawab tapi mencoba merespon bahwa jadikanlah bahwa doa itu adalah kesempatan sekaligus senjatanya sebagai umat muslim. Yang kedua, doa itu adalah bahwa kita benar-benar penghamba yang sejati, bahwa kita tidak memiliki apapun kecuali Allah berikan kabulkan doa-doa tersebut. Bayangkan teh teman-temanku, nikmatnya makan itu seperti apa sih? Oh, ketika kita lapar ya. Iya betul banget Kang. Nikmatnya sehat itu ketika kita selesai sakit ya. Iya Nah, Kang. sekarang kalau nikmatnya hidup, apakah harus mati dulu? Enggak mau Kang. Nah, jadi usahakan, karena hidup hanya sementara di bumi ini, maka yang bekalnya nanti di akhirat kelak, pertanyaan besarnya, bekal apa yang kita harus bawa ke sana? Salah satu bekal yang harus kita lakukan adalah doa itu sendiri. Oke, yang lain mungkin berbagi saja Teh ya. Oke, mangga. Iya betul. Banyak loh yang rekan-rekan kita yang memiliki pengalaman. Dulu waktu saya menjadi diamanahi menjadi penanggung jawab rekrutmen anggota ya, angkatan Arben Merah yang 33 menjadi 17 dan akhirnya menjadi hanya beberapa. Ya Allah, lahir batin teh untuk mendapatkan dukungan dari Allah itu. Karena khawatir tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa melaksanakan amal dan segala macam. Tapi Allah Maha tahu dan Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang Allah Maha tahu. Yang kedua juga Allah tidak akan merubah kecuali Allah orangnya sendiri yang merubah. Begitu ya. Maka silakan yang lain. Baik, dipersilakan kepada yang lain. Mungkin ada Kang Aam, Bang John, Kang Ikmanda, Kang Andri yang ingin berbagi cerita juga. Ada Kang Abah juga.
yang ingin sharing tentang ilmunya. Betul banget yang Kang Supardi bilang itu soal apa ya, Allah tuh lebih sayang kalau suatu hambanya itu dikasih masalah gitu ya Kang. Berarti kalau yang nggak dikasih masalah apa kita kan, tapi dari kitanya sendiri tuh ngerasa apa ya Kang, baik-baik aja gitu kan. Nah, biar kita lebih merasa mendekatkan diri kepada Allah itu kitanya harus bagaimana gitu. Atau kadang kita secara koreksi dirinya itu bagaimana, apakah kita kurang beramal atau kita kurang apa ya, ibadahnya itu bagaimana? Ya, saya coba respon juga, Langnya juga nanti boleh rembuk ya, bahwa kepekaan hidup kita, jiwa kita itu akan terasah seiring dengan usia, seiring dengan waktu yang kita jalani. Yang kedua juga kita kan belajar dari lingkungan teh. Kalau kita hanya belajar egois sendiri, tidak akan ada batasnya. Karena Allah, kenapa? Karena setan sudah merasuki, menutup apa yang menjadi jalan yang Allah sukai. Nah, untuk menumbuhkan kepekaan kepada orang lain, pada diri kita, itu justru harus ada disebut dengan tomat, bahasanya itu tomat. Tomat itu tolong, maaf dan terima kasih. Bahasa sederhana ini ketika jatuh pada diri kita, jarang yang memaafkan diri kita, jarang yang minta maaf pada diri kita, jarang yang minta tolong pada diri kita, jarang yang meminta terima kasih pada diri kita. Salah satu cara tidur terdalam, tidurnya dalam adalah in-depth pada saat lagi tidur adalah body scanning. Ternyata body scanning ini inti dari tidur yang berkualitas itu adalah menyapa diri kita dengan seluruh tubuh kita. Terima kasih otakku yang tiap hari operas untuk mengajakku beraktivitas. Seringkali aku abaikan bahwa engkau telah berperan banyak begitu. Kemudian mata, terima kasih telah bekerja keras. Mata ini telah melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah aku dapatkan karenamu. Namun jarang sekali aku berterima kasih. Nah, tumbuhkan rasa empati, rasa tahu diri itu adalah tomat. Lakukan tolong, terima kasih, maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan ini muncul. Baru ke lingkungan. Bukankah cermin itu ada di lingkungan? Baik buruk seseorang itu adalah ada di cermin tersebut. Bukan cermin yang ditonjok, tapi perbaikilah diri kita. Aku ada di sini, maka cerminku, tabiatku, karakterku ada di istri. Aku sendiri ada di sini, ada 3 anak di sini. Maka ketiga anak ini adalah cerminanku. Bahasa Sunda nama ya, dari ilmu mau TSK luhur, TSK handap turun ke handap. Jadi buah itu tidak akan jatuh ke atas, tidak akan jauh-jauh, pasti jatuhnya di sekitar buahnya. Orang tua pun begitu. Nah, diri kita pun pasti akan begitu. Nah, untuk supaya diri kita ini menjadi tuntunan lingkungan, ya jelas perjuangan terberat adalah lakukanlah melawan nafsu-nafsu yang sekiranya membahayakan. Sehingga kita terbebas dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Sekali lagi, tahu diri, untuk tumbuhkan simpati dan empati pada diri, baru lingkungan itulah yang akan menjadi cerminannya. Oke, lanjut teh. Baik, mantap. Masya Allah. Makasih Kang Sukardi atas sharing-sharingnya. Gimana nih teman-teman, masih ada yang mau di-sharing atau Akang PP yang lain? Ada Kang Andri, Kang Ikmanda, Kang Aam, Bang John. Tadi sama lihat ada Kang Aam udah mungkin sendiri gitu. Halo, Assalamualaikum Kang. Kang Aam ada. Ada Kang Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Daman, Kang Sukardi. Saya Kang, alhamdulillah salah. Ayo Kang, udah urang banyak berbagi artos mada masing-masing kedah milarian di pengitan. Ini berbagi pengalaman aja Kang lah untuk silaturahim di keluarga kita ini.
Enggak, Kang? Aduh, Hmm. pengalaman apa ya? Eh, Pengalaman Kang Soekardi jauh lebih banyak. Selama saya di Biocita waktu itu sering ngobrol dulu Kang ya. Di Ya. Biocita Kang Soekardi di Lembang ngajakeun sumping ke kebun botani ngobrol gitu. Ya. Alhamdulillah hatur nuhun Kang. Semuanya juga mungkin pendek saja ya. Secara prinsip saya teringatkan ya sama yang disampaikan sama Kang Soekardi tadi bahwa mungkin selama ini kita harus selalu berpikiran positif dengan apa yang terjadi. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam posisi kita, dalam keseharian kita, tentu ada hikmah baik di dalamnya. Saya mungkin sedikit cerita aja Kang ya, sedikit. Enggak. Mungkin karena teman-teman di sini ada banyak yang belum berkeluarga gitu. Jadi peristiwa itu pada saat anak pertama mau lahir Kang waktu itu. Kemudian rutin biasa setiap bulan datang ke dokter kandungan, dicek, diperiksa. Ternyata pada saat di ujung-ujung di akhir dokter kandungan menyuruh untuk operasi sesar waktu itu. Kemudian karena kita ya sebetulnya bisa-bisa aja siap-siap saja, tapi terutama kan kita upayakan dulu waktu itu. Nah kemudian saat itu ya Allah apa iya gitu anak saya ini katanya selama 8 bulan baik-baik saja, kok tiba-tiba di akhir bulan ini melintang si bayi itu gitu harus operasi sesar gitu. Kemudian dikasih peluang sama ibu mertua, datanglah ke bidan, ke maraji yang sepuh gitu, yang dipijat dan seterusnya. Masih sama gitu. Nah pada saat di hari yang ditentukan besoknya harus operasi itu, saya tidak melakukan apa-apa kan. Saya diam. Kemudian saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan serendah-rendahnya pada saat itu karena kekhawatiran saya, ketakutan saya saat itu ya, bahwa apakah iya ini memang jalannya seperti itu. Jika memang ini jalannya bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal, kabulkan ya Allah gitu. Nah, sebetulnya waktu itu kita sudah secara mental bersiap-siap untuk sesar gitu. Tapi alhamdulillah pada malam itu mungkin saya menyaksikan sendiri bahwa sampai saat ini saya masih merinding Kang. Di malam itu saya melihat sendiri anak saya semalam itu muter terus di perut istri itu. Sampai kakinya itu menonjol terlihat keluar gitu. Masya Allah ini kenapa muter gitu. Semalam itu sampai kita nggak bisa tidur gitu. Nah kemudian besoknya pagi hari baru istri bisa istirahat jam 9 pagi, jam berapa gitu. Itu bukaan kemudian dibawa ke dokter bisa lahir normal gitu. Itu dari pengalaman itu mungkin yang saya sendiri mungkin karena kita di biologi ya, kalau selama ini hanya sekedar teori, ketika pada saat itu saya menyaksikan si bayi itu seperti nggak bisa diem gitu dalam satu malam itu, kemudian besoknya bisa keluar dengan normal. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin gitu. Ini mungkin jawaban secara langsung Allah mengabulkan gitu. Ini mungkin sedikit pengalaman saya yang tersaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri gitu kan ya. Jadi kita terutama harus yakin ya Kang ya. Yang pertama bahwa segala sesuatu Halo, Kang Aam. Sepertinya ada kendala jaringan ya, Kang Soekardi ya? Ya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Sesuatu yang misteri itu memang di luar kemampuan manusia. Tapi begitu titik nadir yang Allah ingin tahu bagaimana manusia itu
sayangnya Allah kepada manusia itu, sehingga titik-titik terakhir yang sangat-sangat dibutuhkan ternyata Allah sih tidak terpengaruh dengan kita mau bersyukur atau tidak, mau bandel apapun, Allah tetap aja tidak pernah berubah. Tetapi manusialah yang sangat buruk tersebut. Mungkin itu yang dialami oleh rekan kita ini. Termasuk saya juga mengalami hal-hal yang di luar kemampuan yang seperti itu. Ada salah satu kisah dari seorang motivator bahwa kenapa logika itu biasanya terkalahkan dengan keyakinan. Tersebutlah dua orang sedang ada di hutan, sedang melakukan kegiatan. Yang satu seorang profesor, yang satu lagi seorang tukang atau orang awam yang sangat awam banget dengan keilmuan. Nah, suatu saat karena sedang asik kegiatan, dikejarlah oleh harimau yang sedang lapar. Nah, keduanya berlari bersamaan dan sama-sama kekuatannya larinya, tapi yang menjadi masalah adalah mendapat jurang. Nah, jurang ini semakin dekat dan harimau lapar semakin mau menerkam. Maka terjadilah perbincangan singkat antara profesor dan orang awam tersebut. Seorang profesor, gak mungkin kita terjun dan matilah kita, katanya. Sementara seorang yang awam tadi tidak berilmu, yakin bahwa nanti akan ada yang menolong. Mari kita selamatkan jiwa kita saja. Dan tiba-tiba harimau datang dan akhirnya terjunlah si orang awam tersebut. Tak taunya dia selamat karena bisa terbang. Apa makna di balik itu? Bahwa kadang-kadang irasional, tetapi yakinlah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi orang-orang yang meyakini akan kehadirannya. Itu hanyalah sebatas inspirasi untuk kita. Oke. Begitu barangkali. Kang Am boleh dilanjut. Masya Allah. Terima kasih Kang Am. Walaupun pendek menjadi inspirasi buat kita. Iya, betul banget Kang. Kang Am, makasih udah berbagi cerita. Jujur dari Safa, jadi tersentuh banget karena kekuatan doa itu nggak bisa dipikir pakai akal pikiran manusia sendiri gitu ya Kang. Sama paling ini ya Kang, sama doa orang tua itu penting banget gitu. Jadi, jujur sama waktu mau kuliah di UPI pun waktu itu minta doanya tuh sama orang tua aja gitu. Karena berkat doa orang tua gitu ya Kang, jadi masuk, padahal belum pernah kepikiran gitu. Jadi hal-hal yang kecil pun selalu Safa minta tuh ke orang tua gitu, karena dengan ridho orang tua tuh pasti dilancarin gitu. Orang tua itu kalau berdoa tidak pernah dibunyikan loh. Iya Kang, betul banget. Jadi nggak pernah dikasih tahu gitu. Air mata orang tua itu akan menjadi saksinya ketika betul-betul akan berharap anaknya itu soleh. Tetapi tidak pernah diperlihatkan. Sehingga bahasa manajemen itu ibu sering bohong pada kita. Ibu lapar padahal ibu udah kenyang padahal lapar. Ibu tidak menangis padahal nangis. Itu kebohongan-kebohongan yang terjadi pada ibu. Yang mudah-mudahan kedua orang tua kita Allah berikan jaminan di surga yang paling indah, yang paling mengasihi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya teh. Mangga salah jengna. Orang bareng-bareng lah di dia mah. Iya, oke, baik. Makasih Kang Fardi, makasih Kang Am juga, makasih Kang Teteh semua yang udah sempetin hadir. Sebelum diakhiri acaranya, karena waktunya sudah mau azan maghrib juga, dipersilakan kepada Kang Soekardi untuk memimpin doa secara bersama-sama sebagai penutup Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dengan istighfar 3 kali. Kemudian doa Al-Fatihah, dan setelah itu kita doa untuk orang tua dan doa akhir majlis ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Teh, sadenanya. Iya, sebelum ini mau foto dulu Kang, Boleh, mau boleh. dokumentasi dulu, dipersilakan kepada Adam mungkin ya atau Yasir untuk dokumentasinya. Di untuk Kang Teteh semuanya, di on cam Kang terlebih dahulu ya, kenang-kenangan sama Kang Supardi. Ya. Kang Aca, Kang Teteh. Ikmanda, Bang John, Fahri, Rinjani. Iya, Akang Teteh boleh minta izin untuk off cam terlebih dahulu. Ya, jangan ingin sempurna ya dengan kehadiran siapapun. Hargailah mereka yang berjuang untuk gabung di sini. Jangan berpikir negatif kalau ada yang tidak bisa hadir. Tentu ada perjuangan-perjuangan yang harus kita hargai. Terima kasih ya. Ayo kita foto. Kang Naufal, Teh Dea, belum on cam. Yang pertama ya, kita ambil foto yang pertama. Boleh senyum dulu Kang Teteh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang kedua, kita gaya lagi. Gayanya gimana? Ini deh Sofa. Bebas ya, gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Sofa, dikembalikan kepada MC. Baik, makasih Yasir, makasih kepada Kang Teteh semuanya dengan di akhirnya acara dengan dokumentasi dan pembacaan doa dari Kang Supardi semuanya. Sapa tutup buka bersama dengan Biocita Formika tahun 2021 ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mewakili peserta yang lain, semoga Kang Teteh semuanya diberikan kesehatan sampai nanti kita ketemu di kegiatan selanjutnya. Sampai tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat berbuka puasa nantinya. Kang. Makasih banyak Kang Teteh. Turun Kang Supardi, Kang Gon, Kang Ikmanda, Kang Aam, Kang Abah. Hatur nuhun. Hapuntenna tadi kaputusnya. Salam kasadaya. Iya Kang, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Apun telah di matos emam dari di belum. Oh iya gitu kan. Selamat berbuka Kang Abah.